Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fidal Nugraha dengan NIM M1D1200032, mahasiswa Teknik Lingkungan semester ganjil 2021-2022 dalam mata kuliah Mikrobiologi Lingkungan. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang memiliki judul Peranan Mikroorganisme dalam pengolahan limbah cair. Latar belakang saya membuat penelitian ini adalah industri tahu merupakan industri pangan yang banyak menggunakan air, baik untuk sistem operasional maupun sebagai bahan baku produksinya. Di Indonesia terdapat banyak industri tahu yang dapat dijumpai hampir di setiap daerah. Proses produksi industri tahu dilakukan secara tradisional dan hasil sampingnya berupa limbah. Bahan-bahan organik yang terkandung di dalam air buangan industri tahu pada umumnya sangat tinggi. Industri tahu merupakan industri yang banyak menggunakan air dalam proses produksinya, baik sebagai bahan pencuci, pendingin, dan bahan baku produksinya. Air yang digunakan dalam proses produksinya kurang lebih 25 liter per 1 kilo bahan baku kedelai. Mengingat kedelai sebagai bahan baku tahu yang mengandung protein, karbohidrat, lemak, dan bahan-bahan nutrisi lainnya. Akibatnya, limbah cair yang dihasilkan dapat mengandung bahan organik yang tinggi. Bahan organik dalam limbah cair juga bisa merupakan media yang baik untuk menumbuhkan atau pertumbuhan mikroba. Oleh karena itu, limbah cair industri tahu merupakan salah satu sumber pencemar, sehingga dibutuhkan pengolahan limbah yang memadai. Diperkirakan air merupakan pelabuhan akhir dari segala macam limbah, seperti limbah padat, limbah cair, dan limbah gas, yang akhirnya larut dan tersuspensi atau membentuk koloid dalam air. Setidaknya senyawa-senyawa limbah tersebut bereaksi dan berubah menjadi senyawa lain dengan bantuan air atau bahkan di dalam air. Limbah air itu sendiri definisinya adalah bahan sisa dari kegiatan perumahan ataupun industri yang memakai bahan baku air dan mempunyai suatu karakteristik yang ditentukan oleh sifat fisik, kimia, dan biologi limbah. Limbah cair atau juga disebut dengan air buangan dibedakan atas dua macam. Yang pertama adalah air buangan industri yang berasal dari industri yang dihasilkan dari proses industri. Yang kedua adalah air buangan domestik, yaitu air yang bukan dari industri, bisa dari perumahan, restoran, tempat ibadah, pasar, dan sebagainya. Pemerintah menetapkan tata aturan untuk mengendalikan pencemaran air untuk limbah industri, karena limbah dari industri tahu mengandung polutan organik dan juga anorganik. Maka limbah tersebut tidak bisa langsung dibuang ke sungai, tetapi harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sungai agar tidak terjadi pencemaran. Air buangan industri tahu kualitasnya bergantung dari proses yang digunakan. Apabila prosesnya baik, maka kandungan bahan organik pada air buangannya biasanya rendah. Begitu juga dengan sebaliknya. Untuk dampak-dampak limbah cair, selain berdampak positif, industri tahu juga dapat menimbulkan dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah masalah lingkungan. Jika limbah cair industri tahu tersebut dibuang langsung ke badan perairan tanpa proses pengolahan, akan terjadi pengendapan bahan organik pada badan perairan. Proses pembusukan dan berkembangnya mikroorganisme yang patogen. Kondisi ini menimbulkan bau busuk dan sumber penyakit, sehingga penetrasi sinar ke dalam air berkurang. Akibatnya, terjadi penurunan kecepatan fotosintesis oleh tanaman air dan kandungan oksigen terlarut dalam air menurun secara cepat. Dan selanjutnya terjadi gangguan pada ekosistem air, sehingga kondisi dalam air menjadi anaerobik. Dalam upaya mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh limbah cair, maka proses pengolahan limbah wajib dilakukan sebelum limbah tersebut dibuang ke badan perairan.
Salah satu sistem pengolahan limbah secara biologi yang mengurangi kadar cemaran limbah air industri adalah dengan sistem lumpur aktif. Dalam upaya mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh limbah cair, maka proses pengolahan limbah wajib dilakukan sebelum limbah tersebut dibuang ke badan perairan. Salah satu sistemnya adalah dengan menggunakan sistem lumpur aktif. Istilah lumpur aktif itu digunakan untuk suspensi biologi atau massa mikroba yang sangat aktif mendegradasi bahan-bahan organik yang terlarut. Cara ini dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan mikroba mendegradasi bahan organik kompleks menjadi senyawa stabil dan dapat menurunkan nilai BOD atau biochemical oxygen demand dan COD limbah sekitar 70 hingga 95%. Lumpur aktif juga mampu memetabolisme dan memecah zat-zat pencemar yang ada dalam limbah, dan pengolahan limbah ini menggunakan lumpur. Penggunaan metode lumpur aktif menggunakan limbah tahu mampu menurunkan TSS pada limbah cair industri. Hal ini dapat dijelaskan karena mikroorganisme yang ada di limbah tahu dapat menggunakan padatan tersuspensi dari limbah cair industri limbah cair industri untuk perkembangan dan aktivasinya. Padatan tersuspensi yang berupa bahan-bahan organik akan mengalami pembusukan dan bahan padatannya akan mengapung oleh adanya dorongan gas yang menyebabkan bau busuk dan kotoran dan pencemaran lainnya. Sekian dari saya. Berikut saya akan menunjukkan sumber-sumber yang saya gunakan. Yang pertama adalah Penanganan Limbah Cair edisi pertama oleh Dr. Insinyur Ketut Irianto. Buku kedua adalah Perancangan Sistem Pengolahan Limbah Cair oleh Dr. Lilis Herminda dan Dr. Joni Agustian. Kemudian jurnal yang saya gunakan sebagai sumber, yang pertama Biodegradasi Limbah Cair Tahu dari Mikroorganisme Indigen sebagai bahan ajar mikrobiologi lingkungan di perguruan tinggi oleh Perwaning Budi Lestari. Jurnal kedua adalah Pemanfaatan Sedimen Perairan Tercemar sebagai bahan lumpur aktif dan pengolahan limbah cair industri tahu oleh Niluh Gede Sudayati dan kawan-kawan. Jurnal ketiga, Identifikasi keragaman jenis bakteri pada proses pengolahan limbah cair industri minuman dengan lumpur aktif limbah tahu oleh Ritni Megasari dan kawan-kawan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.